cannot differentiate. You cannot differentiate. That is the major problem, because you cannot differentiate a cough from a cancer cough to a viral infection cough to a normal infection cough. You cannot. Okay. So unfortunately, cough is not a differentiating factor, because anything happens to the lung, it is the normal reaction of the lung to cough and throw it out. Oh, ya. So dan ini ada pertanyaan yang lumayan bagus ya. Jadi bagaimana kita membedakan sebuah batuk itu bahaya enggak ya? Apakah itu ke arah COVID-19, apakah itu mungkin ke arah sakit paru-paru yang lain, atau mungkin kanker paru-paru. Dr. Anies menjelaskan bahwa sangat disayangkan sekali memang batuk itu tidak bisa membedakan jenis penyakit kita ya, karena reaksi normal dari paru-paru ketika kita ada sesuatu itu batuk. Jadi kita memang paru-paru itu mencoba melemparkan sumbatan apapun juga itu keluar ya. Memang itu reaksi awal dari paru-paru. Jadi tidak ada satu metode apapun untuk membedakan ini batuknya jenis apa, jenis COVID, apakah jenis penyebab sakit paru-paru yang lain. Jadi memang kalau kata batuk kita memang nggak enak ya kita cek. Okay, so there are two ways to assess it. If he is a smoker, then the story is different. If he's not a smoker, then the story is different. If he's a smoker, then you know that his COPD will get worse. So the best thing for him is to stop smoking, start physio, and then see whether he improves or not. That is one way. Let us say he's a non-smoker and he is asthmatic and he has this problem. Then he should seriously go for a lung function test and do a CT scan to further assess himself. Oke, very good. Jadi ada pertanyaan nih dari seorang pasien ya, masih muda, 25 tahun, tidak ada asma, tetapi 6 bulan lalu, selama 6 bulan pernah menderita sakit paru-paru, gangguan saluran pernapasan. Nah, jadi Profesor Anies menjawab, Dr. Anies jawab bahwa seorang ini harus ditanya dulu apakah dia perokok, apakah dia bukan perokok. Kalau dia perokok, ceritanya akan berbeda dengan ketika dia tidak merokok. Asumsi dia merokok bahwa ya pastilah kalau orang merokok, COPD-nya atau gangguan saluran pernapasannya akan kembali lagi dan bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Nah, itu nomor satu. Jadi harus diobati dengan kita melakukan minum obat dan mungkin terapi khusus. Kalau pasien ini tidak merokok, nah berarti kan ini dan dia tidak ada riwayat asma, berarti sebaiknya pasien ini segera melakukan tes lanjutan, mungkin dengan CT scan atau apa untuk memastikan apakah ada kondisi-kondisi lain yang The problem, there is no symptom. Oh my goodness. Okay. So tell that to everybody loudly and clearly. The earliest symptom of lung cancer is no symptom. Okay? Oh my God. It can start with a cough, but you can cough for any other reason, right? Two, in slightly later stages, you can start having shortness of breath, hemoptysis, meaning coughing out blood, or pain in the chest, and you can have bad anemia. You want me to repeat that? You let me know. No, okay. Jadi ada pertanyaan, apakah gejala awal dari penyakit kanker paru-paru? Dr. Anies menjawab, dan harus diulang jawabannya berulang-ulang bahwa mohon maaf sebelumnya tidak ada gejala. Ya, jadi ya memang tidak ada gejala. Jadi Bapak Ibu harus waspada karena kanker paru-paru ini benar-benar tidak ada gejala. Jadi Dr. Anies menggarisbawahi bahwa ya kita harus berhati-hati karena unfortunately ini memang nggak ada gejalanya. Tapi di awal-awal ada beberapa pasien yang mungkin diawali dengan batuk, ya. Tapi yang kita ketahui batuk itu bisa macam-macam, bisa gara-gara flu, bisa gara-gara hal yang lain. Jadi ya bukan hal yang pasti, tapi gejala awal bisa batuk. Yang nomor 2 bisa jadi kita mengalami sedikit sesak nafas, ya. Tapi ini juga bukan gejala utama karena ini bisa penyakit yang lain, tapi biasanya gejalanya seperti itu. Dan yang ketiga pasien ini akan batuk dengan mengeluarkan darah, ya, jadi ada darah di batuknya. Tapi ini juga bukan 100% gitu. Jadi ya bukan gejala, tapi 3 hal ini. Dan yang nomor 4 adalah anemia, ya kita kekurangan darah. Jadi bisa jadi 4 ini merupakan gejala dari kanker paru-paru. Tetapi seperti Dr. Anies bilang bahwa kanker paru-paru gejala awalnya tidak ada gejala.
Simple. Why? In fact, it is more harmful. Oh, goodness. More harmful. Yeah, because Oh, your okay. vaping will keep you still on addiction. Okay? All right. Look, all substitutes of smoking are equally harmful. Let's face it. But smokers should seriously consider quitting. And I know it is difficult. They should use things like a patch or a gum to wean themselves off smoking rather than switch to e-cigarettes or vaping, which is definitely harmful. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang luar biasa, mungkin menjawab pertanyaan yang banyak dari Bapak Ibu tempat ini ya. Apakah vaping ya atau merokok dengan bantuan alat itu lebih tidak bahaya dibandingkan merokok dengan rokok atau sigaret? Dijawab dengan Dr. Anies tidak ya. Jadi malah in fact ya, jadi dalam fakta-fakta yang ditemukan malah lebih berbahaya sebenarnya merokok menggunakan vaping ya atau e-sigaret jenis rokok dengan elektrik ya, itu malah lebih bahaya. Patokannya pokoknya segala jenis hal yang kita lakukan untuk menggantikan kebiasaan kita merokok itu tidak baik dan hasilnya akan lebih berbahaya. Seperti itu simpelnya. Nah, cara-cara bagaimana kita bisa menghindari ya satu, ada kita quit atau berhenti merokok. Ya, caranya yaitu kita menggunakan patch atau kita menggunakan permen, biasanya seperti itu. Jadi caranya cuma kita berhenti merokok, jangan diganti sama rokok. Very good question. Snoring can be due to a variety of reasons, okay? Ranging from obesity to an indication of heart disease or to be a simple local blockage problem, yeah? So it has to be seen by an ENT and he will give you the best answer. Oke, jadi ada pertanyaan ini, apakah mendengkur itu berbahaya, apakah tanda-tanda sebagai penyakit? Dijawab oleh Dr. Anies bahwa mendengkur itu sebabnya bisa macam-macam ya, tapi 3 yang terutama adalah yang pertama itu karena kita kegemukan ya, obesitas ya, kita overweight atau gemuk, kita bisa mendengkur. Yang kedua adalah kemungkinan kita bisa ada mungkin ke arah sakit jantung mungkin ya. Nah, yang ketiga itu adalah mungkin dengan yang gejala paling umum itu adalah kita mempunyai gangguan di bentuk hidung kita. Jadi memang salurannya itu ada gangguan. Jadi yang terbaik saat ini adalah untuk orang yang khawatir akan mendengkur ini bisa ketemu ahli THT. Dr. Anies bilang ketemu dokter THT dulu, kita lihat jawabannya mereka itu seperti apa. Jadi Dr. Anies bilang sebaiknya ketemu dokter THT. Masih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.